Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 19 ayat 9b sampai 11 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 21, ayat 31 sampai 35a dan ayat 36. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau.
dan putri Yerusalem telah menggeleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini, dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku. Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur, ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pintu yang sesak. Ada beda antara pintu sesak dan pintu yang sempit. Pintu yang lebar ukurannya bisa menjadi sesak karena banyaknya orang yang mau masuk. Bayangkanlah sebuah stadion sepak bola saat penonton hendak keluar. Pintu yang lebar sekalipun menjadi sesak karena orang banyak berdesak-desakan. Hari ini Tuhan berbicara tentang pintu kerajaan Allah. Pintu kerajaan Allah itu sesak karena dua sebab. Pertama, karena banyak orang yang diundang bersama kita, sehingga kita diajak untuk berlomba dan bergegas. Banyak orang yang berusaha masuk, dan kalau kita tidak berusaha,
kita akan ketinggalan. Kedua, pintu kerajaan Allah bisa menjadi sesak dan sempit karena kita terlalu gemuk. Karena itu, kita harus menguruskan diri agar kita menjadi gesit dan lincah untuk masuk lewat pintu itu. Intinya, Tuhan meminta kita untuk berjuang demi masuk kerajaan Allah. Kita perlu bertekun dan berlatih. Itulah sebabnya pintu kerajaan Allah itu dikontraskan dengan pintu menuju kebinasaan yang memang enak karena luas dan lebar, tetapi menina bobokan kita dan akhirnya menjerumuskan kita dalam jurang maut. Nah, saudara, apa yang harus kita perbuat? Pertama, jangan terlena. Ada orang yang merasa bahwa kerajaan Allah itu melulu anugerah. Orang demikian menyepelekan cinta kasih dengan tidak menanggapinya. Cinta kasih Allah bagi orang ini sebenarnya tidak mengubah apapun. Orang itu malas dan manja. Ia tidak membina diri dalam keutamaan rohani dan membuat karunia Allah mati percuma. Awas, seperti dalam Injil, tanpa sadar kita bisa membuang mutiara berharga dari Allah itu kepada babi-babi. Kedua, kita harus berani meninggalkan barang-barang yang membebani. Bagai orang mau berlomba, kita tidak boleh kelebihan beban. Cukup yang perlu. Ini gambaran kalau kita serakah dalam kehidupan, lekat dengan nafsu dan tamak, serta tak murah hati. Dosa itu bagaikan lemak yang membuat kita kurang gesit bergerak. Jadi jauhi dosa dan kelekatan agar kita bebas dan lincah. Ketiga, kita harus berlatih. Bagai olahragawan, tangan dan kaki kita harus terlatih kalau kita mau memenangi perlombaan. Ini gambaran untuk banyak berbuat baik. Keegoisan dan kemalasan melemahkan kita. Sebaliknya, kepekaan dan kerajinan melatih rohani kita. Semoga kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.